pemahaman dan keyakinan setiap orang. Weton itu bukan ramalan, tapi weton itu adalah hasil penelitian orang-orang terdahulu. Yang mana orang-orang terdahulu, para ahli di zaman Majapahitan, itu mereka melakukan riset kepada sikap-sikap orang yang lahirnya ini, nanti dia perilakunya bagaimana, terus kemudian hari keberuntungannya apa, pekerjaan yang cocok. Nah, itu bukan ramalan, tapi itu adalah hasil riset. Terus akhirnya dari riset bertahun-tahun itu akhirnya muncullah weton itu tadi. Nah, terus kemudian relevansinya apakah weton itu cocok apa enggak? Nah, kalau saya sendiri sebagai orang. Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Oke, kita lagi kedatangan bintang tamu nih di segmen cuap-cuap di channel YouTube ini gitu. Nah, ini keren banget. Mbak Jess, kita panggilnya Mbak Jess ya. Halo. Halo. Nah, beliau ini aktif banget di berbagai macam penelitian, juga ikut dalam berbagai macam kegiatan ya. Terus juga mengajar di salah satu kampus di Yogyakarta, juga sekarang sedang menjalankan program doktoral di salah satu universitas di Yogyakarta. Wah, kurang apa nih? Udah cantik, keren. Jangan terlalu berlebihan. Oke, tapi kita panggilnya Mbak Jess. Si Mbak Jess ini kira-kira pengen tahu dong kita lebih dekat, lebih jauh tentang Mbak Jess. Siapa dia Mbak Jess dan kenapa kok bisa dipanggil Jess gitu. Jess itu apa, jazz ini atau jazz mobil mungkin gitu. Oke, kita ngadain kuis dulu ya sebelum kita ngomong-ngomong lebih jauh perihal apa aktivitas beliau atau cerita-cerita, sharing-sharing gitu. Oke, Mbak Jess, kira-kira nih kalau misalkan jadi pilih A atau B, terus alasannya kenapa pilih A gitu. Misalkan pilih jalan-jalan atau bekerja misalkan, pasti jalan-jalan dong gitu kan. Kenapa kok pilih jalan-jalan gitu? Nah, itu alasannya kenapa gitu. Oke, Mbak. Oke, pertanyaan pertama, misalkan nih ada dua pilihan. Pilih yang mana? Pilih treatment di salon atau staycation misalkan di hotel. Staycation di hotel. Oke, kenapa nih? Karena kalau staycation di hotel aku lebih suka me time sih. Me time misalkan seharian bener-bener nggak ngapa-ngapain, makan udah ada, udah disediain dan tempatnya, dan nggak ada yang ganggu ketok-ketok atau yang apa gitu. Jadi santai seharian 24 jam. Oke, ternyata suka staycation ya. Iya, karena me time itu tadi sih. Me time. Yes. Terus kalau misalkan pilih baca buku atau nonton film? Nonton film. Kenapa nih? Karena kalau nonton film, aku kadang sekarang udah agak males lihat buku gitu ya. Kalau di film itu kan ada audio visualnya ada ya, jadi sambil merem-merem tuh bisa kedengeran gitu. Gitu. Oke. Oh ya, ini nih, film lokal atau film Korea? Kalau aku lebih suka film lokal sih. Film lokal ya, meskipun ceritanya itu kadang klise atau itu aja, tapi menurutku ringan, nggak banyak teka-tekinya, dan lebih real aja sih. Kalau film Korea itu kadang aku suka lihat yang kantong-kantong tuh terus jadi mengimajinasi. Nah, itu yang aku nggak suka, makanya yang lokal aja lah. Film lokal apa nih yang disuka, yang paling? Aku kalau film lokal sebenarnya suka FTV sih. FTV di SCTV itu suka sekali gitu. Meskipun kisahnya itu sebenarnya agak bullshit gitu ya. Misalkan orang kaya suka sama orang yang, mohon maaf, yang penjual bakso atau apa gitu kan sebenarnya nggak ada, tapi lucu gitu loh. Dan itu ringan, cukup menghibur sekali. Oke. Oke. Nah, nih kalau misalkan disuruh milih nih jalan-jalan ke Eropa atau jalan-jalan ke Amerika? Eropa ya. Kenapa nih? Karena kalau di Eropa itu menurutku lebih banyak wilayah-wilayahnya yang klasik gitu. Kalau Amerika kan lebih ke modernitasnya. Nah, tapi karena aku belum pernah ya Mbak ya ke Eropa ataupun ke Amerika ya. Tapi lihat dari beberapa wilayah-wilayahnya, aku lebih suka Eropa. Oh ya, Mbak Jess ini kira-kira pasti dong ada misalkan target keuangan bebas finansial itu berapa menurut pendapat Mbak Jess? Saya punya uang misalkan harus berapa miliar,
atau berapa gitu uang yang dicita-citakan? Pasti ada dong uang impian. Wah, kalau uang diciptakan ya pengennya sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak apa gitu misalkan. Nah, sebanyaknya itu saya nggak tahu targetnya ya. Kalau ada ya udah nggak M lagi, udah ke T gitu. Oh, misalkan, Iya. oke misalkan 10 triliun gitu. Cukup apa kurang? Oh iya, Kak. Sebenarnya kalau uang tuh nggak akan ada cukupnya, ya. Meskipun kita punya uang 1 M aja sebenarnya juga udah banyak gitu loh. Kalau kita mensyukuri gitu loh. Karena yang enggak itu kan perasaan kita aja gitu loh. Sifat greedy-nya itu loh, yang kadang itu bikin uang seberapa pun tuh nggak akan cukup gitu loh. Tapi kalau kita menghilangkan greedy itu, kayaknya meskipun nggak seberapa, itu kayaknya kita akan punya rasa cukup sebenarnya. Tapi kalau hitung-hitungan soal ekonomi tadi ya, mau bebas finansial ya pasti orang ada gitu loh. Sebenarnya nominalnya itu saya nggak bisa menentukan, tapi lebih menata hati, menata sikap itu agar tidak greedy. Misalkan 10 triliun ya. Misalkan ada pilihan nih, dapat duit 10 triliun atau punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu dengan pengetahuan yang ada saat ini. Kira-kira pilih yang mana? Kembali ke masa 15 tahun atau 20 tahun yang lalu dengan pengetahuan yang ada saat ini, atau punya duit 10 triliun tadi? Yang dapat uang itu sih 10 triliun. Kenapa pilih yang itu? Ya iya, masa lalu jelas gak mungkin juga. Kalau 10 triliun misalkan ya, yang lalu ya udah biarkan berlalu. Kemudian dari 10 itu silahkan, 10 triliun kan udah gak sedikit ya. Nah itu kan bisa dikelola. Jadi pilih 10 triliun kalau ada yang dari wadah makan memperbaiki masa lalu. Itu dia Mbak Jess ya. Nah ini Mbak Jess, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih kali ini bersama Mbak Jess. Kira-kira kita ngobrol tentang masalah Mbak Jess ini ada beberapa kali atau dalam beberapa kesempatan juga terlibat dalam dalam kasus-kasus mistis ya. Sesekali. Saya dulu pernah cerita tentang masalah weton gitu kan ya. Iya. Juga ada, malah juga sempat podcast juga kan ya bareng di Bincang Bening itu tentang weton ini. Nah, itu seberapa pengaruh nggak sih weton itu dalam kehidupan manusia itu sendiri? Nah, gimana? Sebenarnya tergantung wilayahnya ya, dan tergantung pemahaman dan keyakinan setiap orang. Weton itu bukan ramalan, tapi weton itu adalah hasil penelitian orang-orang terdahulu. Yang mana orang-orang terdahulu, para ahli di zaman Majapahitan, itu mereka melakukan riset kepada sikap-sikap orang yang lahirnya ini, nanti dia perilakunya bagaimana, terus kemudian hari keberuntungannya apa, pekerjaan yang cocok. Nah itu bukan ramalan, tapi itu adalah hasil riset. Terus akhirnya dari riset bertahun-tahun itu akhirnya muncullah weton itu tadi. Nah terus kemudian relevansinya, apakah weton itu cocok apa enggak? Nah, kalau saya sendiri sebagai orang yang percaya adanya weton, itu pengaruh gitu loh, ada pengaruh gitu loh. Tapi sejauh apa pengaruhnya ya jelas nggak mungkin kalau 100% ya, karena zaman kan sudah berkembang. Jadi kalau misalkan di zaman dahulu itu yang namanya teori itu kan bisa saja berkembang, terus bisa jadi itu teori itu masih berlaku sama tidak gitu lah. Mungkin berlakunya gimana, tidaknya bagaimana. Nah begitu juga dengan weton. Mungkin kalau dulu itu weton yang misalkan ada orang yang wetonnya 26, ini nggak cocok bekerja sebagai petani, nggak cocok sebagai pedagang. Kenapa nggak cocok sebagai jadi pedagang? Karena wataknya itu tidak mudah nggak enak sama orang, sehingga kalau berdagang nanti diutang terus gitu. Nah, tapi kan kalau di zaman sekarang berdagang kan nggak hanya kayak gitu. Kita bisa berdagang saham, bisa berdagang Bitcoin misalkan, bisa berdagang di marketplace. Nah kayak gitu kan bisa merubah gitu loh. Jadi sebenarnya teori weton itu dengan berkembangnya zaman itu juga ada yang yang bukan tidak relevan sih. Misalnya bisa kayak diminimalisir, terus kemudian bisa direko-reko. Atau reko-reko nggak ya bahasanya? Apa tuh? Reko-reko itu kayak bisa dicari, misalkan nggak cocoknya kalau misal yang tadi ya berdagang karena orangnya itu nggak enakan sama orang. Nah kalau sekarang kan berarti berdagangnya jangan face to face gitu loh, berdagangnya pakai marketplace. Nah kayak gitu. Oh ya, maksudnya bisa diakalin. Diakalin, oke.
Oh iya, ini menarik banget ya. Oh ya, saya pernah ini nih apa? Tadi kan kita udah membahas tentang weton. Nah sekarang kita membahas, saya pernah nonton di YouTube juga ya, di Babat Tanah Jawa gitu, kisah Tanah Jawa begitu pokoknya Om Hao, aduh Om Hao nih. Nah di sana itu bercerita tentang weton itu ternyata juga ada kaitannya dengan santet, sihir dan hal-hal mistis kayak gitu. Itu bisa berpengaruh juga ya Mbak? Kalau setahuku ya, saya sebenarnya bukan ahli weton ya, cuma sedikit-sedikit, dan kebetulan saya orang Jawa Timur. Di Jawa Timur masih beberapa masyarakat itu mempercayai. Maksudnya saya ngomong ini hanya setahu saya ya Mbak ya, bukan sebagai ahli. Nah, kalau kita misalkan santet itu bisa bekerja, ada hubungan dengan weton itu ada. Contoh misalnya Mbak Vita ini, misalnya wetonnya adalah Selasa Pahing gitu loh. Nah, cara mudah menyantet itu ya di Selasa Pahing itu, karena orang pada masa wetonnya itu adalah masa merestart ulang, jadi energinya itu lagi lemah-lemahnya gitu loh. Makanya orang Jawa kalau lagi weton itu biasanya melakukan syukuran, atau bukan syukuran sih, sedekah. Melakukan sedekah, terus ada jenang putih sama jenang merahnya, kemudian bagi-bagi jajan pasar ke anak-anak. Kemudian kalau bisa di hari weton itu tidak bepergian gitu, karena energinya masih sangat lemah. Nah, saat energi orang lemah itu kalau didatangkan santet itu jauh lebih mudah gitu. Nah ini tadi ngebahas tentang weton nih. Kalau untuk pesugihan sendiri itu gimana nih sistem kerjanya? Oh beda, kalau pesugihan sama weton beda. Kalau pesugihan itu adalah cara yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian masyarakat yang tidak percaya diri atas rezeki Tuhan, akhirnya dia meminta bantuan kepada lembut atau kepada jin-jin yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Gitu. Saya juga pernah nonton nih lagi-lagi di kisah Tanah Jawa di Om Hao itu, ternyata ada beberapa yang kayak semacam bang gaib gitu kan, bang gaib. Maksudnya dia bener-bener ya emang pembukuan, terus ada tumbangnya apa segala macam, apa sampai segitunya juga. Pesugihan kalau bang gaib itu orang bang gaib itu biasanya setiap wilayah itu ada. Nah, kalau misalkan ada manusia pesugihannya itu menggunakan bang gaib, maka ya seperti yang diceritakan Om Bu itu, ada pembukuannya. Nanti kalau sudah waktunya membayar, ya nanti jiwa raganya itu yang akan dikasihkan gitu loh. Yang sebenarnya mirip seperti yang di Om Bu itu kalau misalkan pesugihannya bang gaib itu. Pernah ada kasus dengan pesugihan ini Mbak? Ada. Jadi kebetulan ceritanya? saya itu pernah punya kenalan orang Jawa Timur juga. Dia itu pemilik salah satu CV, ya perusahaan menengah di Jawa Timur di bidang pembuatan alat-alat kebersihan, pembuangan sarung tangan, glove itu sarung tangan tuh ya. Nah, dia dengan usia dia yang 30 tahun itu dia sudah memiliki omset itu per bulannya ya Mbak ya, itu sudah udah banyak kali ya, satu bulan itu mungkin 10 M. Banyak ya? Lumayan untuk dia yang tidak ada notabene dari keluarga yang mampu. Maksudnya beda ya, kalau misalkan orang tersebut itu anaknya siapa yang punya privilege tertentu, nah itu wajar. Dia itu benar-benar dari anaknya orang sama sekali yang untuk makan aja susah. Terus kemudian dia memulai usahanya itu 2014. Di 2015 itu dia udah membangun satu kantor. Kemudian 2016 dia membangun satu gudang. Terus kemudian 2017 dia memperbesar gudang. Jadi setiap tahun dia itu akan membangun terus gitu. Sampai sekarang itu gudangnya itu besar banget gitu loh. Karyawannya untuk saat ini tuh hampir 70. Banyak ya. Dari mulai 2015 dan kesini. Oke, kalau misalkan dia privilege-nya tinggi, kemudian marketingnya dia misalkan internasional, oke, mungkin lebih masuk akal gitu loh. Tapi karena rezeki kan kita nggak ada yang tahu ya. Kalau Tuhan misalkan sudah memberikan, itu nggak ada yang tahu. Masalahnya ini privilege nggak ada. Dia lulusan SMP karena SMA-nya nggak selesai karena orang tuanya dulu nggak sanggup untuk membiayai. Terus habis itu dia kerja jadi kuli di tempat orang-orang. Habis itu ini kisahnya sebelumnya ya, dia itu sering mendapat cacian gitu loh, kayak dibilang miskin, dibilang nggak mampu. Nah ini juga, makanya kita kalau sebagai manusia ya, kalau ada teman kita, saudara kita, tetangga, apalagi orang tidak kenal kok dia itu sedang susah,
jangan dihina gitu. Karena hinaan-hinaan itu tadi itu yang memotivasi orang-orang itu sakit hati, lalu akhirnya dia mengambil jalan yang sesat gitu. Nah, setelah dia merasa dihinakan itu tadi, nah itu tadi ini jadi ceritanya jadi itu ya, nggak runtut ya, nanti maaf ya kalau nggak runtut ya, silakan disambung-sambung sendiri ya. Awalnya kayak gitu. Nah ini maaf saya kembalikan dengan omset dia yang segitu banyaknya setiap tahun dia bangun itu. Nah itu apa namanya, akhirnya nah saya kenal sama dia ya kebetulan ya, sebenarnya lumayan dekat sih, lumayan dekat. Terus saya lihat, karena kenapa saya awalnya tuh nggak curiga, saya kan kenal udah 2 tahun 3 tahunan tapi nggak pernah curiga ya dengan adanya hal tersebut yang keganjalan itu, karena dia itu membranding dirinya itu sebagai laki-laki yang soleh gitu loh. Misalnya dia sering menghubungi, jangan lupa sholat subuh ya, jangan lupa sholat maghrib, jangan lupa sholat isya, aku lagi jamaah, habis ini aku yasinan gitu, aku lagi baca Quran gitu gini. Nah apalagi kan aku sama dia itu nggak deket mbak ya, maksudnya lokasi jaraknya itu tidak berdekatan, karena aku di Jogja, dianya di Jawa Timur, jadi kan aku hanya bisa melihat dari pesan-pesannya dia, oh laki-laki soleh gitu. Jadi kita harus ingat sebenarnya jangan mudah mengambil kesimpulan atau jangan mudah menganggap bahwasannya orang yang di luarnya itu adalah seakan-akan religius. Pada hakikatnya religius itu nggak seperti itu. Nah terus habis itu, maaf ya yang cerita awalnya saya pending dulu untuk nanti. Nah sekarang saya lanjutkan. Dengan kesuksesan dia yang seperti itu, kesalahan yang dia tunjukkan dari status-status, dari memberikan pesan, menelpon dan lain-lain, nah itu semakin meyakinkan, oh dia itu orang yang soleh begitu, orang yang soleh gitu. Sampai akhirnya di tahun ketiga ya, saat itu sekitar akhir 2020 ya mungkin ya, 2020 tiba-tiba dia itu pesen mesin sarung tangan banyak sekali dari Jakarta. Nah mesinnya itu dikirim pakai ekspedisi dan kecelakaan di wilayah Lamongan kalau tidak salah. Nah kecelakaannya itu menewaskan 1 orang. Akhirnya mesinnya itu jatuh dan patah-patah gitu loh, dan ternyata itu tidak diasuransikan mesinnya itu tadi. Akhirnya kalau tidak diasuransikan, kalau rusak kan ya nggak ada yang itu. Ekspedisi kan hanya menanggung berapa persen gitu biasanya ya, 30 atau 40 atau 50 lah, sekitar itu lah ya. Pokoknya nggak sampai 100% gitu loh. Nah akhirnya dia sibuk ngurusin itu, akhirnya saya ke sana, ke tempatnya dia. Nah waktu ke tempatnya dia itu nggak sengaja HP-nya itu dikasihkan ke saya gitu loh Mbak. Nah saat HP-nya dikasihkan ke saya, itu saya cek, sebenarnya nggak boleh ya ngecek HP-nya orang, tapi saya itu penasaran karena saya tidak menemukan apa ya, hal-hal yang lain, kok kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan tapi saya nggak ngerti gitu loh. Nah terus akhirnya udah aku buka handphonenya itu, kok ada nomor tuh nggak disimpan. Terus aku buka, ternyata isinya itu adalah percakapan orang G. Jadi dia tuh memanggil sayang, dia itu ngajak ketemuan, ngajak bla 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 gitu-gitu. Terus aku kan ada ya aplikasi Get Kontak ya. Nah aku cek di Get Kontak itu, loh kok laki-laki ya namanya. Langsung aku searching, bener laki-laki. Terus aku telepon dan itu bener laki-laki. Dia adalah salah satu petugas bank titik. Banknya itu terkenal gitu loh. Nah itu saat aku telepon, laki-laki itu juga bilang gitu loh. Nah itu teman-teman, ternyata cowok itu gay begitu. Tapi saat saya tanya, ya nggak mungkin ngaku lah. Gimana ya, saya bukan gimana-gimana dengan LGBT, nggak gimana-gimana. Ini saya hanya menceritakan, mungkin di wilayahnya si laki-laki itu, sebut saja namanya Tono gitu ya, enggak, sebut saja namanya AA gitu ya. Nah si di rumahnya AA itu kan wilayah Jawa Timurnya kan agak desa ya Mbak ya. Nah di desa itu mungkin kasus LGBT itu agak rancu atau masih jarang menurut masyarakat yang ada di sekitar. Karena masih jarang, sehingga dia itu menutupi. Sebenarnya keluarganya udah tahu ternyata kalau si anaknya itu kayak gitu loh. Tapi orang tuanya itu nggak bisa menyebutkan anaknya itu. Orang tuanya itu hanya tahu gini, loh nanti kalau anakku di penjara kayak Saipul Jamil gimana begitu.
oh kan maksudnya kayak gitu ya, berarti sebenarnya udah tahu gitu loh. Bahkan lawannya kan dia kan nggak hanya satu yang petugas bank tadi ya, ternyata pegawainya itu ada yang pacarnya. Terus setelah aku selidiki gitu, aku tanya-tanyain, ternyata dari pegawai-pegawainya itu si bosnya itu tadi, si AA tadi itu ternyata memang main sama si pegawainya itu, pernah ketahuan berciuman di gudang, pernah melakukan hubungan seks di kantor dan lain-lainnya kayak gitu. Loh, itu sebenarnya kalau sebenarnya nggak ada hubungannya dengan saya itu nggak masalah gitu. Aku pasti nggak akan ikut campur, karena di tahun ketiga itu dia kayak bilang ya udah kita hubungannya lebih ke jenjang serius ya. Karena ke jenjang serius makanya aku kayak ada niatan untuk cari tahu siapa sih orang ini gitu loh. Nah kayak gitu, dan saat nyari tahu itu tadi lah akhirnya terkuak satu, dia adalah gay. Setelah gay dia tapi kan nggak mau ngaku ya, oke. Karena aku juga nggak mau gimana ya, kayak ya gimana dia nggak ngaku tapi buktinya ada gitu, dan orang-orang juga sudah gitu. Akhirnya aku datang ke kiai atau ke orang pintar versinya muslim gitu. Tapi kiai itu bilang gini, wah mbak, gay itu adalah salah satu gay itu merupakan salah satu hal kecil dalam hidupnya. Ada yang lebih besar dan itu lebih berbahaya. Sebagai orang yang tanya, penasaran lah ya, oh mohon maaf Pak Kiai, apa nggih? Aku tanya gitu mbak. Katanya kiainya gini, mohon maaf mbak, itu saya nggak bisa kasih tahu karena itu adalah rahasia semesta. Rahasia semesta. Bayangkan kalau gay itu adalah hal yang kecil, lalu hal yang besar dan rahasia semesta itu apa? Kan penasaran sebagai orang yang lagi mencari-cari identitasnya siapa si AA ini gitu loh. Ya udah, akhirnya dari oke, karena itu adalah rahasia semesta bagi kiai tersebut, ya saya nggak bisa memaksa lah ya. Akhirnya kebetulan saya punya teman mbak, temanku di luar Jawa, tak telepon dari Jawa, mas sorry aku bisa minta tolong, bisa lihatkan ini, tapi sebenarnya ada basa-basinya ya, ini aku ceritanya langsung aja. Temanku yang di Jawa, yang di luar Jawa itu dengan gamblangnya dia bilang gini, dia itu pesugihan dan kamu mau dijadiin tumbal, gitu. Ya gimana nggak kaget, sini nggak pernah nikmatin duitnya dia, meskipun kita dekat. Kebetulan aku tuh bukan tipikal orang yang money gitu, enggak. Ya kalau kan sedikit banyak aku juga bisa cari uang kan mbak, jadi nggak tidak menggantungkan uang itu sama dia gitu loh. Sehingga kalaupun misalkan ketemu paling ya makan ya dia yang bayar gitu aja. Tapi kan aku juga pernah bayarin dia sampai agak banyak dengan belanjanya dia gitu loh. Aku juga maksudnya karena dia udah sering bayarin makan, aku bayarin ganti untuk dia beli parfum, beli baju dan lain-lainnya, dan itu nggak sedikit. Kalau dihitung sama makan banyak kan aku belanjain dia gitu loh. Tapi aku pikir itu ya memang untuk barter gitu loh, karena dia udah bayarin makan ini kayak gitu. Begitu kata temanku itu. Akhirnya aku telepon sama kiai tersebut. Aku tanya, Pak Kiai mohon maaf, apakah yang dimaksud rahasia semesta itu adalah pesugihan dan saya jadi tumbalnya? Loh kok sudah tahu mbak? Iya gitu. Neng gitu. Ya kayak sampai gitu. Sekarang berarti masih komunikasi? Bukan, masih berpraktek pesugihan itu atau sudah lost kontak nih? Oh kalau aku lost kontak, tapi aku tidak lost kontak sama beberapa pegawainya, karena aku juga masih penasaran ya dia gimana gitu ya. Kan karena aku suka lihat FTV, terus suka lihat film-film Indosiar yang azab itu, aku juga pengen nonton kisah realitanya gitu loh. Aslinya tuh gimana gitu loh. Kan nggak mungkin kalau kita itu tidak menanam sesuatu terus mendapatkan itu, kan enggak ya, pasti orang yang menanam yang akan mendapatkan itu. Tapi aku lost kontak sama dia, maksudnya udah aku blokirin, meskipun kadang dia pakai nomor yang lain atau apa gitu. Nah, tapi aku nggak membuka komunikasi kecuali kalau misalkan ada keluarganya meninggal atau apa, nah itu aku akan kirim bela sungkawa, aku buka blokirnya gitu. Kembali ke pesugihan itu tadi ya mbak ya. Setelah itu karena aku menurut temanku itu aku mau jadi tumbal tadi, akhirnya udah kamu pokoknya pergi. Aku tanyain ke kiai yang lainnya, jangan hubungan lagi gitu. Nah terus karena temanku gini aja, biar tandanya hilang dibersihkan. Jadi aku pernah berobat untuk itu, untuk membersihkan apa-apa yang berhubungan sama dia, untuk memutus itu. Dan itu nggak murah dan waktunya nggak sebentar mbak gitu loh. Memutus itu misalkan
barang-barang pemberiannya dibuang Oh atau pasti, gimana? dia itu kan pernah memberikan barang-barang. Jadi barang-barang semua di rumah itu dibuang di laut selatan. Karena ternyata orang kayak gitu tuh tidak hanya kirim secara fisik, dia juga akan kirim secara non material seperti jin penunggu, jin CCTV kayak gitu-gitu loh. Untuk men-CCTV dan membuat suasana hati kita kacau gitu loh. Nah, kenapa dulu aku sangat tidak peka terhadap laki-laki yang seperti itu? Karena saat itu aku itu kan sudah aku sudah dewasa ya Mbak ya. Nah, itu kan ada kepikiran menikah. Terus akhirnya saat ada kepikiran menikah, karena aku pikir dia laki-laki yang soleh, aku kayak ada nafsu di dalam hatiku, sehingga mata hati itu sama sekali nggak bisa memilah mana yang putih mana yang hitam gitu loh. Makanya kita kan kalau sejak dahulu dalam pelajaran agama ya, kita kan diajari untuk membersihkan hati, sholat untuk membersihkan hati, sedekah untuk membersihkan hati. Karena apa? Nurani itu sering kotor gitu loh. Kita kan biasanya pakai insting. Kenapa? Itu kayaknya itu. Padahal insting itu kan nggak selalu benar. Antara petunjuk dari Tuhan sama nafsu itu tuh beda-beda tipis gitu loh. Mana yang itu petunjuk, mana yang enggak. Semuanya dianggap petunjuk, padahal nggak seperti itu gitu loh. Nah, oleh karena itu kita itu dalam berbuat apa-apa itu nafsunya itu jangan ditinggikan gitu loh. Nah itu jangan keburu-buru agar matahari ini kita bisa terang gitu. Karena kalau sudah terjerumus kayak gitu tadi itu membersihkannya itu lama gitu loh. Butuh berapa lama untuk pembersihan itu? Aku aja hampir setahun. Bener-bener sampai setahun. Itu cari orang-orang yang pinter-pinter kayak gitu untuk membersihkan itu, membantu membersihkan itu. Dan kita juga ada amalan-amalan khusus gitu loh untuk memotong semuanya itu. Dan kita memang nggak membuka kontak lagi dengan orang-orang semacam itu. Ya karena percaya nggak percaya itu adalah kontrak mereka gitu loh. Jadi harus dialihkan ya, siapa yang bikin kontrak kasihkan yang bikin kontrak gitu loh. Iya. Begitu ceritanya. Ini menegangkan sekali ya, ternyata pernah ada kasus seperti itu ya ternyata. Waktu ke rumahnya dia, ya aku nggak pernah menyadari. Pernah aku masuk ke kamar mandinya dia ya Mbak ya. Kamar mandinya itu saat dari luar tuh kan ada lampunya. Saat aku masuk lampunya tuh lap gitu. Tapi saat itu aku belum menyadari kalau kamar mandi itu memang angker. Semuanya udah tahu kalau kamar mandi itu angker gitu loh. Jadi lampunya diganti kayak apapun tetap akan kayak gitu gitu. Dan kenapa sejak pertama sampai pokoknya sudah sangat dekat itu aku nggak pernah boleh masuk ke kantornya dia. Karena ternyata di kantornya dia itulah ada semacam kotak hitam kecil yang mana itu untuk keluar masuknya para jin-jin penghuni itu tadi. Bahkan di perusahaan dia pernah loh ada kayak karyawan kesurupan bareng gitu, terus ada yang kecelakaan gitu. Dan emang udah dan sebenarnya kira-kira dia tetangga-tetangga udah pada tahu nggak? Kalau gay itu tangga-tangganya sudah tahu. Tapi kalau pesugihan tahunya tangga-tangganya adalah itu tuh perewangannya itu gitu. Karena karyawannya kan pernah ada yang kesurupan ya. Terus ditanyain orang sana, maksudnya dicariin orang pintar sana gitu, terus dibilang gini, itu tuh ada yang ngikutin itu tuh punyanya si AA itu loh, suruh balik ke AA gitu. Nah itu jadi orang sana itu tahu kalau si AA itu memang punya perewangan karena kantornya, gudangnya segede itu tuh nggak ada CCTV sama sekali. Karena yang jaga orang hitam-hitam semua gede gitu. Menurut versi orang yang bisa melihat kasat mata. Aku kan nggak bisa melihat kasat mata ya Mbak, dan aku juga nggak pengen sih gitu. Cuma saat penyembuhan itu aku tuh sering mimpi aneh-aneh. Aku pernah mimpi saat penyembuhan tuh kan kayak ada rasa takut banget gitu ya. Itu aku kalau malam tuh sering mimpi didatengin kera sama ular. Ular besar terus sama kera gitu. Terus pada saat akhir-akhir itu kera sama ular datang, itu tuh aku tiba-tiba punya pedang. Nah itu dia ya cerita luar biasa dari sampai deg-degan ya dengar ceritanya dan luar biasa sekali. Kira-kira misalkan nih video ini kan akan stay lama, mungkin 20 atau 25 tahun lagi akan ada gitu, nggak akan saya hapus dari YouTube. Kira-kira pesan untuk pesannya ya, ya bagaimanapun kita mau bertindak itu tolong jangan tergesa-gesa, dipikirkan matang-matang. Jadi misalkan kayak dari kasus saya tadi ya, kayak kepikiran, oh ya udah waktunya menikah secara sosial misalkan kan, karena di masyarakat kan ada stigma ya,
Kalau perempuan udah 25 tahun ke atas tuh kan kayak ayo cepet-cepet nikah, cepet-cepet, nah kayak gitu. Akhirnya kan jadi keburu-buru, terus takut dibilang ini gak jelas itu kan ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang menjadikan aku saat itu tuh terburu-buru Mbak, kayak tergesa-gesa sehingga tidak bisa melihat sesuatu mana yang hitam mana yang putih. Nah jadi kalau bertindak itu usahakan hati-hati, harus sabar, harus diteliti, jangan hanya melihat itu kayaknya orangnya soleh, kayaknya orangnya pekerja keras, kayaknya duitnya banyak, nggak cukup di situ. Jadi memang harus minta petunjuk sama Tuhan gitu, secara agamanya masing-masing. Nggak pesan buat Mbak ini 25 tahun yang akan datang? Oke. Halo diriku yang sekarang sedang berjuang, terima kasih sudah melewati segalanya dengan baik, kamu keren. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Oh ya, ada channel YouTube ya? Enggak usah. Oh iya. Nanti jangan lupa untuk di subscribe dan ditonton video ini dari depan sampai akhir untuk mendengar cerita-cerita kita. Seru banget ya. Terima kasih. Oke.